Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Intan Renata Silitonga, SPOG MKes yang saya hormati, selaku dosen mata kuliah Ilmu Kebidanan dan Kandungan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Melani Julianti dengan NPM F1220008. Di sini saya sebagai moderator dalam diskusi mengenai plasenta previa dan ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok satu, yaitu Nia Adia Sukmaranti, Deti Puzianti, Depi Mulyanti, Tina Tiara Budiman, Alisa Dina Aulia, Putri Adinda Lestari. Diskusi mengenai materi plasenta previa, yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Pemateri 1, Tina Tiara Budiman, pemateri 2, Depi Mulyanti, pemateri 3, Deti Pujianti, dan Halisa Dina sebagai operator. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama. Kepada rekan Tina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada diskusi kali ini. Di sini saya akan memaparkan yaitu mengenai definisi plasenta previa. Apa itu plasenta previa? Plasenta previa menurut Widjo Sastro 2014 adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Sedangkan menurut Sotalov DKK 2014, plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta berimplantasi menutupi sebagian atau seluruh segmen bawah rahim. Plasenta previa berdasarkan terabaknya jaringan plasenta melalui jalan lahir diklasifikasikan menjadi plasenta previa totalis, yaitu implantasi plasenta menutupi seluruh pembukaan jalan lahir, plasenta previa partialis, yaitu plasenta yang implantasinya menutupi sebagian pembukaan jalan lahir, plasenta previa marginalis, yaitu plasenta yang implantasinya berada tepat di pinggir pembukaan jalan lahir, dan plasenta letak rendah, yaitu implantasi plasenta yang terletak 3 sampai dengan 4 cm dari pembukaan jalan lahir. Berikut adalah gambar dari plasenta previa. Yang pertama yaitu normal plasenta, di mana plasenta berada di atas uterus. Yang kedua marginal plasenta previa, di mana plasenta berada di bawah uterus namun tidak menutupi jalan lahir. Yang ketiga yaitu ada partial plasenta previa, di mana plasenta menutupi sebagian jalan lahir. Kemudian ada total plasenta previa, di mana jalan lahir tertutup total oleh plasenta. Kemudian yaitu etiologi. Penyebab blastokista berimplantasi pada segmen bawah rahim belumlah diketahui dengan pasti. Mungkin secara kebetulan saja blastokista menimpa desi 2 di daerah segmen bawah rahim. Plasenta previa meningkat kejadiannya pada keadaan-keadaan endometrium yang kurang baik. Misalnya karena atrofi endometrium atau kurang baiknya vaskularisasi desi 2. Menurut Muhtar 1998, ada beberapa faktor penyebab terjadinya plasenta previa, yaitu meliputi umur, hipoplasia endometrium, endometrium cacat pada bekas persalinan berulang-ulang, bekas operasi, kuretase, korpus luteum bereaksi lambat, tumor seperti mioma uteri, dan malnutrisi. Baik, untuk materi berikutnya mungkin akan disampaikan oleh pemateri 2. Kepada pemateri 2, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Pendarahan antepartum akibat plasenta previa terjadi sejak kehamilan 10 minggu saat segmen bawah uterus membentuk dari mulai melebar serta menipis. Umumnya terjadi pada trimester ketiga karena segmen bawah uterus lebih banyak mengalami perubahan pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks menyebabkan sinus uterus robek karena lepasnya plasenta dari dinding uterus atau karena robekan sinus marginalis dari plasenta. Pendarahan tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi seperti pada plasenta letak normal. Segmen bawah uterus, pelebaran segmen bawah uterus, dan pembukaan serviks tidak dapat diikuti oleh plasenta yang melekat di dinding uterus. Pada saat ini dimulai terjadi pendarahan darah berwarna merah segar.
Di sini ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan untuk membantu diagnosa plasenta previa meliputi yang pertama, keadaan umum dan tanda vital. Yang kedua, infeksi genitalia eksternal. Yang ketiga, pemeriksaan Leopold. Yang keempat, pemeriksaan inspekulo. Yang kelima, pada kecurigaan adanya plasenta previa, pemeriksaan di manual tidak boleh dilakukan. Pemeriksaan obstetrik. Pemeriksaan obstetrik dimulai dari infeksi genitalia eksterna. Dapat terlihat adanya bekuan darah di sekitar vulva dan banyaknya darah yang keluar melalui vagina. Pada pemeriksaan Leopold sering dijumpai kelainan letak pada janin dan tinggi fundus uterus yang rendah. Karena kehamilan belum atrem serta tidak ditemukan nyeri tekan pada uterus. Pemeriksaan inspekulos secara hati-hati dapat membedakan sumber pendarahan apakah dari uterus, vagina, atau varises yang pecah. Terkadang plasenta dapat terlihat pada pemeriksaan inspekulo jika serviks dalam keadaan dilatasi. Next. Nah, di sini ada pemeriksaan plasenta previa menurut Nugroho 2010. Bila usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau berat badan janin adalah kurang dari 250 gram. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pendarahan sedikit, keadaan ibu dan janin baik, maka biasanya penanganan konservatif sampai usia kehamilan atrem. Yang B, tirah baring. Yang C, bila selama 3 hari tidak ada pendarahan, pasien mobilisasi secara bertahap. Yang D, bila setelah pasien berjalan tetap tidak ada pendarahan, pasien boleh pulang. Yang terakhir, pasien dianjurkan agar tidak coitus, tidak bekerja keras, dan segera ke rumah sakit jika terjadi pendarahan. Bila usia Bila usia kehamilan 37 minggu atau lebih, berat badan janin 250 gram, di sini ada 2 poin. Yang pertama, pada kondisi ini maka dilakukan penanganan secara aktif, yaitu segera mengakhiri kehamilan baik secara perviginal atau perabdominal. Yang terakhir, persalinan dengan sektio caesaria diindikasikan untuk plasenta previa totalis, baik janin mati atau hidup, plasenta previa lataris di mana pembukaan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu contoh kasus plasenta previa. Yang pertama ada identitas pasien dengan atas nama Nyonya DL, berumur 32 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, agama Kristen Protestan, pendidikan tamat SLTA, status pernikahan sudah menikah, alamat Singkil 2 Lingkungan 1, MRS tanggal 23 September 2019 dengan nomor rekam medik 231323. Yang kedua ada anamnesis. Keluhan yaitu pasien datang diantar suami dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir sejak 1 hari sebelum MRS. Perdarahan tidak disertai nyeri perut bagian bawah. Darah yang keluar berwarna merah segar dan cukup banyak. Riwayat keluar air dari jalan akhir disangkal. Pasien masih merasakan pergerakan janin saat MRS. Riwayat MRS pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 2019 dengan HAP EC placenta previa totalis plus ISK. Yang ketiga yaitu pemeriksaan fisik. Keadaan umum dinyatakan baik, kesadaran konposmentis, tekanan darah 100 per 60 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan yang terakhir suhu badan 36,5 derajat Celcius. Yang keempat, pemeriksaan obstetri, pemeriksaan luar. Infeksi perut tampak membuncit, asimetris, palpasi yaitu level 1 tidak ditemukan bagian janin, level 2 teraba bagian karas, bulat melinting, kiri teraba bagian bulat, lunak, kurang melinting bagian kanan.
Lepot 3 tidak teraba bagian janin, lepot 4 tidak ditemukan. Tafsiran berat janin 3077 gram dengan DJJ 140 sampai 140 kali per menit. Pemeriksaan ginekologi, inspeksi kelainan, fluksus positif, vulva tidak ada. Inspek bulog tebal, fluksus positif, vagina tak ada kelainan portio pembukaan. Vaginal tos tidak dilakukan, rectal tos tidak dilakukan. Yang kelima, ada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan USG. Di sini dilampirkan gambar pemeriksaan USG Nyonya DL. EKG, situs takikardi, HR 90 kali per menit, normoaksis. Yang keenam, diagnosis G3, P1A, 37 tahun, hamil, 77 sampai 38 minggu, belum infartu, plus plasenta, previa totalis, janin intrauterin tunggal hidup letak lintang. Yang terakhir, rencana operasi SCTP. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian diskusi kelompok kami mengenai plasenta previa. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plasenta previa adalah pertumbuhan plasenta yang terletak pada dinding rahim bagian bawah dan menutupi seluruh atau sebagian dari mulut rahim. Gejala utama plasenta previa adalah perdarahan tanpa disertai rasa sakit, pelebaran segmen bawah uterus, dan pembukaan serviks. Tidak dapat diikuti oleh plasenta yang melekat di dinding uterus. Pada saat ini dimulai terjadi pendarahan darah berwarna merah segar. Penyebab plasenta previa belum diketahui secara pasti. Akan tetapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko. Umur, hipoplasia endometrium cacat pada, bekas persalinan berulang-ulang, bekas operasi, kuretase, korpus luteum bereaksi lambat, tumor seperti myomo-uteri, malnutrisi. Kasus pasien datang diantar suami dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir sejak 1 hari sebelum meses. Perdarahan tidak disertai nyeri perut bagian bawah. Darah yang keluar berwarna merah, segar, dan cukup banyak. Riwayat keluar air dari jalan akhir di sangkal. Pasien masih merasakan pergerakan janin. Setelah melakukan pemeriksaan fisik dan obstetri, pasien juga melakukan pemeriksaan OSG. Diperoleh diagnosa G3P1, A1 37 tahun. Hamil 37-38 minggu belum infartu, dan plasenta previa totalis janin, intrauterin tunggal hidup letak lintang. Dan untuk rencana medis berikutnya, akan dilakukan operasi SCTP